Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Iqbal Hilamsyah dengan NIM 2003 102 109 dan teman saya Franstiko dengan NIM 2003 1021. Di sini saya mau membuat video tentang obrolan arsitektur perbankan. Halo Mas Frans. Halo Mas Farul. Ya. Iya. Ada obrolan apa ya? Sini saya ingin bertanya tentang perbankan, Pak. Kalau menurut Bapak itu perbankan itu seperti gimana ya, Pak? Itu perbankan itu tentang arsitektur kerangka kerja teknologi yang digunakan oleh bank untuk mengelola operasi mereka. Jadi seperti bank itu mengelola operasinya mereka itu secara kolektif lah. Jadi semua uang yang ditabung di sana itu disusun oleh mereka, Pak? Jadi uang yang ditabung di situ itu disusun oleh pegawainya bank itu, dan untuk nasabahnya itu bisa menabung di situ maksimalnya sekitar 200 juta gitu. Dan biasanya ada 3 lapisan utama itu seperti lapisan berbasis data, lapisan bisnis, dan lapisan antar pengguna seperti itu. Terus kalau bagaimana lapisan bisnis dan berperan dalam arsitektur perbankan itu seperti gimana ya, Pak? Kalau seperti itu biasanya itu lapisan bisnis basis data adalah tempat di mana semua informasi keuangan dan transaksi itu disimpan. Jadi seperti kita menabung di situ dan disimpan di bank itu, seperti itu. Oh, seperti itu. Terus lalu kalau misalkan lapisan bisnis, dari lapisan bisnis itu apakah kita sebagai pembisnis juga bisa menabung di situ apa gimana? Kita sebagai pembisnis malah enak Mas kalau menabung di situ, karena perbankan itu sangat aman untuk menabung, jadi tidak perlu dirubah lagi. Dan lapisan bisnis ini berfungsi sebagai otak dari sistem perbankan, yaitu peraturan bisnis dan logika proses implementasi seperti itu. Misalnya ya bagaimana transaksi diproses, terus bagaimana rekening dikelola, dan cara menentukan suku bunga. Terus saya mau bertanya juga tentang lapisan antarmuka itu gimana ya, antarmuka pengguna? Kalau lapisan antarmuka pengguna itu ya penggunaan dari, kalau pendapat saya itu penggunaan apa antarmuka itu kita sebagai nasabah dan yang kita bekerja sebagai perbankan itu saling berhadapan gitu loh, Pak. Oh. Terus antara muka penggunaan atau bagian yang terlihat oleh nasabah. Ini mencakup aplikasi perbankan yang online, terus seperti ATM dan lain-lain. Sekarang kan juga mobile banking juga udah banyak kan, Pak, ya di perbankan. Malah sekarang perbankan juga mulai banyak yang menggunakan online. Jadi dia tuh tidak mempunyai kantor, tapi dia punya bisa menabung di situ loh. Contohnya seperti kayak contoh kecilnya di Shopee itu juga sudah mulai ada, terus Dana dan lain-lainnya juga banyak sekarang. Jadi sekarang lebih dipermudah ya Mas? Iya. Jadi saya mau bertanya lagi Pak tentang bagaimana teknologi terkini untuk mempengaruhi sektor perbankan ini seperti gimana ya? Kalau untuk teknologi terkini perbankan itu ya, itu sekarang kita lebih ke teknologi seperti cloud computing dan kecerdasan buatan kayak seperti AI dan analisis data yang telah menggunakan teknologi sekarang ya. Jadi ini kayak sekarang di perbankan itu sudah mulai dipermudah dengan adanya AI sekarang. AI sekarang kan kita buat video sudah mulai jelas. Terus buat data atau PowerPoint tentang makalah-makalah kita sudah bisa memasukkannya langsung di AI. Itu lebih cepat dan praktis ya Mas? Iya, AI itu mau bantu segalanya guys. Siap sekali. Terima kasih ya Mas Tiko, Pak Tiko, karena sudah mau meluangkan waktunya untuk bertanya-tanya. Ya sama-sama Pak. Nanti kalau misal ada pertanyaan lagi atau kenapa, tanya aja nggak apa-apa. Siap Pak, kasih Pak ya. Sip.